Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiomia Claudianti Tampu Bolon dengan NIM 21010112. Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu saya, Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan memaparkan tentang teori belajar konstruktivistik. Pengertian teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori belajar konstruktivisme, yaitu Hill memberikan pengertian bahwa teori belajar konstruktivisme adalah tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Selanjutnya, Szymanski mengatakan bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan aktivitas yang aktif ketika siswa melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan merangkai berpikir sendiri. Selanjutnya, ahli lainnya yang turut memberikan pengertian tentang teori belajar adalah Carly dan Margareta. Menurut mereka, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Samsul Hadi berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah upaya membangun tata susunan hidup berbudaya modern. Di sini saya membuat kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme, yaitu kelebihan teori belajar konstruktivisme adalah yaitu 1. Melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. 2. Menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. 4. Menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan, dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil yang ditemukannya. 5. Melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Di sini kekurangan teori belajar konstruktivisme adalah 1. Sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. 2. Dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga yaitu siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses dan mengajar yang baru. Di sini juga penerapan guru pada pendekatan konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa yang meliputi yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab mengajar atau berceramah hukum dan tugas utama seorang guru. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membentuk mereka untuk mengekspresikan gagasannya
Gagasannya, guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan pengalaman konflik. Yang ketiga, memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa belajar atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya yang disediakan membantu pembentukan tersebut. Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagaimana fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Dan implikasi teori belajar konstruktistik dalam pembelajaran yaitu implikasi teori konstruktistik jika dikaitkan dengan pembelajaran. Proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran media sosial melalui sosial media. Pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melengkapi satu atau lebih tugas melalui jaringan internet. Selain itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet seperti Google Share. Model pembelajaran melalui web maupun sosial media ini sejalan dengan teori konstruktivistik, di mana peserta didik adalah pembelajar yang bebas yang dapat menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, beberapa implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. 2. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik, serta melalui tugas-tugas pekerja. Yang keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Yang ketujuh, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang ke-8, belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Sekian pemaparan saya tentang teori belajar konstruktivistik. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.